Amar Zoni akan dihadirkan langsung ke sidang narkoba, titik balik kasus. Jakarta kembali diguncang kabar mengejutkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi memerintahkan sidang kasus narkotika dengan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dilakukan secara tatap muka. Tidak lagi lewat layar, kali ini sang mantan artis sinetron akan berdiri langsung di ruang persidangan. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 27 November 2025, tepat setelah hakim menolak eksepsi yang diajukan Amar dan para terdakwa lainnya. Putusan tersebut menciptakan babak baru dalam kasus yang selama ini dijalankan secara daring dari Lapas Nusa Kambangan. Tak pelak, perintah menghadirkan Amar secara langsung menandai fase panas dan terbuka dari rangkaian sidang narkoba paling mencolok tahun ini. Kemana arah kasus ini akan melaju? Jawabannya mulai terungkap tanggal 4 Desember mendatang. Tanggal penentu, sidang dijadwalkan 4 Desember 2025 pukul 10 WIB. Dalam penetapan yang dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiowati, disampaikan bahwa sidang berikutnya akan berlangsung pada hari Kamis 4 Desember 2025 tepat pukul 10 pagi. Lokasinya jelas, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak hanya itu, seluruh proses sidang ke depan dipastikan akan digelar secara offline. Ini artinya tidak ada lagi hambatan sinyal, gangguan teknis, atau jarak yang memisahkan antara hakim, jaksa, saksi, dan para terdakwa. Semua pihak harus hadir fisik. Penetapan waktu dan tempat ini memperlihatkan urgensi sidang dan seriusnya pihak pengadilan dalam menggali kebenaran. Bagi Amar, ini bukan sekedar hadir di ruang sidang, ini bisa jadi momen yang menentukan arah hukumnya selanjutnya. Apakah ini akan jadi pembuktian atau awal dari pengakuan besar? Pemindahan dari Nusa Kambangan, prosedur rumit yang harus dilewati jaksa. Tak sesederhana memanggil, pemindahan Amar Zoni dari Lapas Nusa Kambangan menuju Jakarta membutuhkan koordinasi tingkat tinggi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriyatna, yang menjelaskan bahwa jaksa akan segera melaksanakan penetapan dari majelis hakim. Namun, langkah tersebut tak bisa langsung dijalankan begitu saja. Jaksa penuntut umum wajib berkoordinasi dengan pihak Lapas Nusa Kambangan dan Ditjen Pemasyarakatan. Perlu dicatat, Nusa Kambangan bukan rutan biasa. Ini adalah salah satu fasilitas pemasyarakatan dengan pengamanan tertinggi di Indonesia. Pemindahan tahanan dari sana selalu disertai protokol ketat, apalagi untuk kasus dengan ekspos media tinggi seperti milik Amar. Bagaimana proses ini akan berjalan dan seberapa cepat mereka bisa dieksekusi? Hakim ingin semua hadir, saksi, bukti, dan terdakwa langsung di depan mata. Majelis Hakim tidak ingin lagi berurusan dengan sidang daring yang penuh keterbatasan. Dalam perintahnya, Hakim memerintahkan agar jaksa menghadirkan semua elemen penting persidangan secara fisik, mulai dari para terdakwa, alat bukti, hingga saksi-saksi. Hal ini bertujuan agar proses pembuktian dalam persidangan berjalan maksimal tanpa kendala teknis. Bukan hal sepele, karena kehadiran saksi secara langsung memungkinkan majelis menguji kredibilitas dan respons mereka dengan lebih akurat. Bagi Amar Zoni dan rekan-rekannya, ini berarti tidak hanya akan duduk diam sebagai nama di layar, tapi akan menjadi fokus perhatian di ruang persidangan yang sesungguhnya. Sorotan kamera, catatan wartawan, hingga mata publik akan mengarah ke satu tempat, dan tidak ada lagi ruang untuk berlindung. Tanggung jawab jaksa meningkat, tak bisa lagi menunda. Dalam amar penetapan, hakim secara eksplisit memerintahkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar sidang berjalan sesuai rencana. Tidak hanya menghadirkan para terdakwa, tetapi juga membawa seluruh alat bukti dan dokumen pendukung dakwaan. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran jaksa dalam membuktikan tuduhan yang selama ini disusun. Jaksa tidak hanya sekedar operator hukum, tapi kini jadi pusat kendali dari jalannya drama persidangan. Dengan waktu yang mepet dan tekanan publik yang tinggi, mampukah jaksa menjawab kepercayaan majelis hakim, ataukah proses hukum akan tersendat oleh hambatan teknis atau koordinasi antar lembaga? Dakwaan berat, dugaan jual sabu dari balik jeruji Rutan Salemba.
Jaksa menjerat Amar Zoni dengan dakwaan berat. Ia disebut terlibat dalam pemufakatan jahat dan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan dari dalam rutan Salemba. Lebih mencengangkan lagi, sabu tersebut diduga berasal dari seseorang bernama Andre yang kemudian didistribusikan ke dalam rutan oleh Amar. Praktik jual beli ini bukan hanya pelanggaran hukum biasa, ini adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan dari dalam sistem pemasyarakatan itu sendiri. Jaksa juga menyebut bahwa berat sabu melebihi 5 gram, yang jika terbukti bisa membuat hukuman yang dijatuhkan amat berat. Fakta ini mengguncang persepsi publik yang sebelumnya mengenal Amar sebagai selebriti dan ayah dari anak-anak yang sempat menguras empati netizen. Kasus ini ternyata lebih luas dari yang dibayangkan. Amar Zoni bukan satu-satunya terdakwa. Ia didakwa bersama 5 orang lainnya, yakni Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ari Arih, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana bin Mursalih, dan Muhammad Rifaldi. Keenam terdakwa ini diduga menjalankan jaringan narkoba dari balik tembok rutan Salemba. Dakwaan menyebutkan mereka terlibat dalam percobaan jual beli, perantara transaksi, hingga menyerahkan sabu kepada pihak lain. Dengan jumlah terdakwa sebanyak ini, muncul pertanyaan besar. Apakah ini sindikat yang terstruktur? Apakah Amar sekadar ikut-ikutan? Atau dia justru salah satu tokoh kunci dalam jaringan ini? Persidangan offline nanti bisa membuka kedok siapa berperan sebagai apa. Rantai narkoba dimulai sejak akhir 2024. Sudah berlangsung lama? Jaksa mengungkap bahwa jaringan ini tidak baru terbentuk. Aktivitas jual beli sabu yang menyeret Amar Zoni sudah berlangsung sejak 31 Desember 2024. Artinya, ini bukan insiden satu kali. Ini adalah rangkaian aktivitas yang sudah direncanakan dan dijalankan berbulan-bulan. Fakta ini tentu menjadi beban berat bagi Amar karena memperlihatkan dugaan keterlibatan yang bukan insidental. Ketika seseorang terlibat dalam jaringan narkotika untuk waktu lama, maka unsur kesengajaan dan kesadaran biasanya menjadi sorotan utama dalam pengambilan keputusan hukum. Pertanyaan besarnya, selama berapa lama sebenarnya Amar menjalani aktivitas ini dan berapa banyak yang belum terbongkar? Risiko hukum makin berat, lebih dari 5 gram, hukuman bisa maksimal. Dalam UU Narkotika, berat sabu melebihi 5 gram sudah masuk ke dalam kategori yang mengancam hukuman tinggi. Pasal yang dikenakan kepada Amar dan kawan-kawannya mencakup percobaan, pemufakatan jahat, dan perantara jual beli narkotika golongan 1. Jika semua unsur ini terbukti, maka ancaman hukuman bukan lagi hitungan tahun ringan, melainkan bisa puluhan tahun, bahkan pidana seumur hidup. Inilah yang membuat kehadiran Amar di sidang mendatang sangat krusial. Bukan hanya untuk pembuktian, tapi bisa jadi ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk memperjuangkan narasi yang akan mempengaruhi putusan akhir hakim. 4 Desember, hari penentuan, akan ada pengakuan atau kejutan. Semua akan bergantung pada sidang 4 Desember. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini bergulir, Amar Zoni akan berada di ruang sidang secara langsung. Sorotan media dan publik dipastikan akan tertuju padanya. Sidang ini bukan hanya tentang menghadirkan saksi dan bukti. Ini akan menjadi panggung pembuktian kebenaran. Akankah Amar tetap membantah semua dakwaan atau justru ada kejutan besar dari salah satu terdakwa yang membuka tabir jaringan narkoba ini lebih dalam? Tidak ada yang bisa memprediksi pasti. Tapi satu hal jelas, 4 Desember 2025 akan menjadi tanggal yang menentukan arah hidup seorang Amar Zoni. Sidang itu bisa mengubah segalanya, baik sebagai titik terang atau justru sebagai pintu masuk menuju vonis berat.